Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siskal Zamora, NPM 0531200057. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat berjudul Kayu. Nah, bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kayu merupakan bahan yang sangat sering dipergunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. Terkadang, sebagai barang tertentu, kayu tidak dapat digantikan dengan bahan lain karena sifat khasnya. Kita sebagai pengguna dari kayu yang setiap jenisnya mempunyai sifat-sifat yang berbeda, perlu mengenal sifat kayu tersebut sehingga dalam pemilihan atau penentuan jenis untuk tujuan penggunaan tertentu harus betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Penggunaan kayu sudah beralih ke bahan konstruksi lain yang lebih mudah didapatkan. Namun, walaupun bahan kayu sudah semakin sulit didapat, masih ada beberapa peminat kayu sesuai keperluannya. Karena itulah, makalah ini mengangkat tentang kayu sebagai bahan referensi untuk pertimbangan menggunakan kayu dengan jenis dan ukurannya seperti apa. Tumbuhan berkayu muncul di alam diperkirakan pertama kali pada 395 hingga 400 juta tahun yang lalu. Manusia telah menggunakan kayu untuk sebagai kebutuhan sejak ribuan tahun, terutama untuk bahan bakar dan bahan konstruksi, untuk membuat rumah dan senjata, serta sebagai bahan baku industri. Kayu bisa dijadikan referensi sejarah mengenai kondisi iklim dan cuaca di masa pohon tersebut. Tumbuh melalui variasi jarak antar cincin pertumbuhan. Rumusan masalahnya itu, yang pertama, apa itu kayu? Yang kedua, apa itu bagian kayu? Yang ketiga, apa itu keuntungan kayu? Yang keempat, apa itu kerugian kayu? Yang kelima, apa itu sifat-sifat kayu? Yang keenam, apa itu macam-macam penggunaan kayu? Yang ketujuh, apa itu jenis kayu? Dan yang kedelapan, apa itu karakteristik kayu? Tujuan penulisan. Yang pertama itu mengetahui apa itu kayu, mengetahui apa saja bagian kayu, mengetahui apa itu keuntungan kayu, mengetahui apa itu kerugian kayu, apa saja sifat-sifat kayu, macam-macam penggunaan kayu, apa saja jenis kayu, apa itu karakteristik kayu. Manfaat penulisannya. Secara teoritis, makalah ini dapat menambah wawasan bagi pelajar seputar kayu. Bab 2 itu isinya itu kajian pustaka. 2.1 Pengertian kayu. Kayu adalah bahan yang dipergunakan untuk struktur bangunan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dalam alamo tumbuh-tumbuhan yang dimaksud di sini adalah pohon-pohonan. Kayu adalah bahan alam yang bersifat heterogen baik dalam arti susunan, komponen kayu maupun dalam arti sifat-sifat kayunya. Dari segi fisika dan mekanika, kayu dikenal mempunyai sifat anisotropis, yang berarti perbedaan nilai sifat kayu bila diukur dari beberapa arah terjadi. Sifat yang diketahui ini ternyata sangat merugikan dan sifat menyebabkan era penggunaan kayu ini berbeda dari bahan-bahan lain untuk bangunan. Dan bagian-bagian kayu. Yang pertama itu kulit luar. Lapisan yang berada paling luar dalam keadaan kering berfungsi sebagai pelindungan bagian-bagian yang lebih dalam pada kayu. Yang kedua, kulit dalam. Lapisan yang berada di sebelah dalam kulit luar yang bersifat basah dan lunak, berfungsi mengangkut bahan makanan dari daun ke bagian lain. Yang ketiga itu ada kambium. Lapisan yang berada di sebelah kulit jaringan ini ke dalam membentuk kayu baru, sedangkan keluar membentuk sel-sel kulit. Yang keempat, kayu gubal, berfungsi sebagai pengangkut air berikut zat bahan makanan ke bagian-bagian pohon yang lain. Yang kelima itu ada kayu teras. Berasal dari kayu gubal, biasanya bagian-bagian sel yang sudah tua dan kosong ini terisi zat-zat lain yang berupa zat ekstrasi.
Yang keenam, galih atau hati. Bagian ini mempunyai umur paling tua karena galih atau hati ini ada dari sejak permulaan kayu itu tumbuh. Yang ketujuh, garis teras. Jari-jari retakan yang timbul akibat penyusutan pada waktu pengeringan yang tidak teratur. Sini ada keuntungan kayu. Yang pertama itu murah dan mudah dikerjakan. Yang kedua itu mempunyai kekuatan yang tinggi dan bobotnya rendah. Yang ketiga mempunyai daya penahan tinggi terhadap pengaruh listrik atau bersifat isolasi kimia. Yang keempat, bila ada kerusakan dengan mudah dapat diganti dan bisa diperoleh dalam waktu singkat. Yang kelima, pembebanan tekan biasanya bersifat elastis. Yang keenam, bila terawat dengan baik akan tahan lama. Kerugian kayu. Yang pertama itu ada kurangnya homogen, ketidaksamaan sebagai hasil alam. Yang kedua, cacat pada kayu. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, dapat memuai dan menyusut dengan perubahan-perubahan kelembapan. Yang kelima, terjadinya lendutan yang cukup besar. 2.5 itu sifat-sifat kayu. Yang pertama itu ada berat dan berat jenis. Yang kedua itu ada keawetan. Yang ketiga itu ada warna. Yang keempat itu ada tekstur. Dan macam-macam penggunaan kayu. Penggunaan kayu untuk suatu tujuan pemakaian tertentu tergantung dari sifat-sifat kayu yang bersangkutan dan persyaratan teknis yang diperlukan. Jenis-jenis kayu yang mempunyai persyaratan untuk tujuan pemakaian tertentu antara lain dapat ditemukan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu bangunan atau konstruksi. Persyaratan teknisnya itu kuat, keras, berukuran besar, dan mempunyai keawetan alam yang tinggi. Jenis kayunya itu balau, bangkirai, belangeran, cengal, giam, jati, kapur, kempas, keruing, lara, rasa mala. Nah, yang kedua itu ada finer biasa. Yang persyaratan teknis, kayu bulat berdiameter besar, bulat, bebas cacat, dan beratnya sedang. Ada jenis kayu, yaitu meranti merah, meranti putih, nyato, ramin, agastis, benuang. Yang ketiga itu ada finer mewah. Persyaratan teknisnya itu di samping syarat di atas, kayu harus bernilai dekoratif. Jenis kayunya itu jati, eboni, sono keling, kuku, bongin, dahu, lasir, rengas, sungkai, weru, sono kembang. Nah, yang keempat itu perkakas atau mebel. Persyaratan teknisnya itu berat sedang, dimensi stabil, dekoratif, mudah dikerjakan, mudah dipaku, dibubut, disekrup, dilem, dan dikerat. Jenis kayunya itu jati, eboni, kuku, mahoni, meranti, rengas, sono keling, sono kembang, ramin. Yang kelima itu lantai parket. Persyaratan teknisnya itu keras, daya abrasi tinggi, tahan asam, mudah dipaku, dan cukup kuat. Jenis kayunya itu balau, bangkirai, belanggeran, bintanggur, bongin, bungur, jati, kuku. Jenis-jenis kayu. Yang pertama itu ada kayu jati, yang kedua itu ada kayu merbau, yang ketiga itu ada kayu bangkirai, yang keempat itu ada kayu kamper, yang kelima itu ada kayu kelapa, yang keenam itu ada kayu meranti merah, yang ketujuh itu ada kayu karet, dan yang ke-8 itu ada kayu gelam, yang ke-9 ada kayu ulin, yang ke-10 ada kayu akasia. Karakteristik kayu. Kayu sebagai bahan konstruksi dapat dalam prakteknya memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan bahan konstruksi lain seperti baja, beton, plastik, dan lain-lain. Nah, itu pembahasan. Bab 3 itu isinya pembahasan. Kayu merupakan bahan produk alam. Hutan, kayu merupakan bahan bangunan yang banyak disukai orang atas pertimbangan tampilan maupun kekuatan. Dari aspek kekuatan, kayu cukup kuat dan kaku walaupun bahan kayu tidak sepadat bahan baja atau beton. Kayu mudah dikerjakan.
dan disambung dengan alat relatif sederhana. Bahan kayu merupakan bahan yang dapat didaur ulang karena dari bahan alami, kayu merupakan bahan bangunan ramah lingkungan. Karena berasal dari alam, kita tak dapat mengontrol kualitas bahan kayu. Terus bagian kayunya itu lingkar tumbuh adalah gambar pola-pola konsentrik pada penampang melintang. Kayu terbentuknya cincin pertumbuhan kayu ini adalah karena terjadinya perbedaan musim yang dialami oleh pohon tersebut. Keuntungan kayu menjadi salah satu material untuk membuat perabotan yang dikenal memiliki sifat kuat dan tahan lama. Fakta inilah yang kemudian membuat sering dijadikan sebagai bahan antik dari zaman ke zaman. Kayu yang berkualitas memiliki kekuatan yang tinggi tidak perlu diragukan lagi. Yang keempat itu kerugian kayu. Kayu mudah terbakar, terutama dalam keadaan kering. Dan selanjutnya rusak, tidak dapat dipakai lagi karena sifat kelemahan ini kayu tidak digunakan pada konstruksi yang memerlukan bahan tahan panas dan tahan api, akan tetapi digunakan pada konstruksi penunjang saja. Di sini ada sifat-sifat kayu. Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe-tipe bermacam susunan dinding. Selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa atau karbohidrat, serta di lignin atau non-karbohidrat. Yang kedua itu semua kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya. Atau longitudinal, radial, dan tangensial. Yang ketiga itu kayu merupakan bahan yang bersifat higrokopis, yaitu dapat menyerap dan melepaskan kadar air atau kelembapan sebagai akibat perubahan kelembapan dan suhu udara di sekelilingnya. Yang keempat itu kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Macam-macam penggunaan kayu salah satu sumber daya alam kita yang terbaik di dunia adalah kayu. Nah, yang pertama itu ada kayu jati, kayu merbau, kayu bangkirai, kayu kamper, kayu kelapa, kayu meranti merah, kayu karet, kayu gelam, kayu ulin, kayu akasia. Nah, yang terakhir itu penutup. Kesimpulan dari makalah tersebut, kegiatan untuk menentukan suatu jenis kayu secara teknis menjadi sangat penting dalam rangka menentukan rencana penggunaannya, serta untuk kepentingan transaksi jual-beli atau perdagangan kayu secara teoritis. Metode pengenalan, penentuan, identifikasi jenis kayu untuk kayu mudah dipelajari sebagai suatu pengetahuan. Namun demikian, keterampilan teknis pengenalan atau penentuan identifikasi jenis kayu hanya akan diperoleh melalui proses latihan yang rutin, berulang-ulang, udah terus-menerus. Kelengkapan koleksi kayu akan sangat membantu proses peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pengenalan jenis kayu. Ya, sarannya itu pengenalan atas sifat-sifat fisik dan mekanik akan sangat membantu dalam menentukan jenis-jenis kayu untuk tujuan penggunaan tertentu. Diharapkan dengan memahami sifat-sifat kayu dan jenis-jenis kayu untuk penggunaan tertentu akan semakin mengurangi ketergantungan konsumen akan suatu jenis kayu tertentu saja, sehingga pemanfaatan jenis-jenis kayu yang semula belum dimanfaatkan atau jenis-jenis kayu yang belum dikenal umum akan semakin meningkat. Terima kasih. Demikian yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.